Tutorial kuliah pengantar ilmu hukum topik ke-28. Hukum Perdata. Disediakan oleh Global Tutorial. Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan Jojo Diguno sebagai terjemahan dari Burgerly Kreh pada masa pendudukan Jepang. Di samping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah civil reh dan privat reh. Hukum perdata dibagi menjadi hukum perdata material dan hukum perdata formil. Hukum perdata material mengatur kepentingan-kepentingan perdata. Hukum perdata formil mengatur pertikaian hukum mengenai kepentingan-kepentingan perdata atau dengan perkataan lain, mempertahankan peraturan-peraturan hukum perdata material dengan pertolongan hakim. Menurut Subekti, perkataan hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Perkataan perdata juga lazim dipakai sebagai lawan dari pidana. Ada juga orang memakai perkataan hukum sipil untuk hukum privat material itu. Tetapi karena perkataan sipil itu juga lazim dipakai sebagai lawan dari militer, maka lebih baik menurut Subekti memakai istilah hukum perdata untuk segenap peraturan hukum privat material. Hukum perdata menurut Volmar adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas benda. Hukum perdata ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingannya. Kata hukum perdata dalam arti luas meliputi ketentuan-ketentuan hukum material yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Hukum perdata material sering juga disebut hukum sipil. Sudiman Kartohadiprodjo mengemukakan bahwa hukum perdata material ialah kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Wiryono Projodikoro mengemukakan bahwa hukum perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum yang satu sama lain tentang hak dan kewajiban. Hukum perdata material yang ketentuannya mengatur tentang kepentingan perseorangan terdiri dari 1. Hukum pribadi, personenreh. 2. Hukum keluarga, familierreh. 3. Hukum kekayaan, vermogensreh. 4. Hukum waris, erfreh. Hukum perdata material dikodifikasi ketentuan-ketentuannya ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, KUHD. KUH Perdata terdiri dari 4 buku, yaitu 1. Buku 1 mengatur perihal orang. 2. Buku 2 mengatur perihal benda. 3. Buku 3 mengatur perihal perikatan. 4. Buku 4 mengatur perihal bukti dan kadaluarsa. Hukum pribadi diatur di dalam buku 1 bab 1-3, dan buku 3 bab 9 KUH Perdata. Hukum keluarga diatur di dalam buku 1 bab 4-18. Selanjutnya, hukum kekayaan diatur dalam buku 2 bab 1-2, bab 19-21, dan buku 3. Sedangkan, hukum waris diatur di dalam buku 2 bab 12-18. Buku 4 KUH Perdata itu berisi ketentuan-ketentuan hukum perdata formil. Perihal pembuktian ini termasuk ke dalam hukum formal, yaitu hukum acara. Tapi menurut Subekti, hukum formal itu terbagi menjadi 2, yaitu 1. Formal-formal, benar-benar mengikuti isi. 2. Formal material, hanya sebagai prosedur. Jadi, buku keempat ini termasuk dalam hukum formal material. KUHD terdiri dari 2 buku. Buku 1 mengatur tentang dagang pada umumnya. Lalu, buku 2 mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terbit dari pelayaran. KUHD dilengkapi dengan undang-undang kepailitan. Dapat disimpulkan bahwa KUH Perdata sebagai lex generalis, sedangkan KUHD sebagai lex specialisnya. Hukum pribadi mengatur tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, mengatur tentang perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-hak itu dan selanjutnya tentang hal-hal yang mempengaruhi kecakapan tersebut. Hukum keluarga mengatur hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, seperti perkawinan, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian, dan pengampuan.
Dalam KUH Perdata ditentukan beberapa macam-macam perwalian, yaitu 1. Perwalian oleh suami istri yang hidup terlama. 2. Perwalian dengan surat wasiat atau akta. 3. Perwalian oleh hakim. Selanjutnya, dalam pasal 433 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, meskipun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Alasan pengampuan adalah keborosan, lemah pikiran, dan kekurangan daya pikir. Selain itu, hukum kekayaan mengatur hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Jika mengatakan kekayaan seseorang, maka yang dimaksud adalah jumlah dari segala hak dan kewajiban orang itu dinilai dengan uang. Hak-hak kekayaan terbagi atas hak mutlak. Hak mutlak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat dinamakan hak kebendaan. Hak mutlak tidak memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat dinamakan hak perseorangan. Hukum waris mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal. Di samping itu, hukum waris mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. Dalam KUH Perdata, dikatakan hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dalam hukum waris terdapat unsur penting, yaitu unsur individual dan unsur sosial. Dalam KUH Perdata Buku 3 Perihal Perikatan, terdapat dua macam perjanjian yaitu perikatan dan perjanjian. Perikatan mempunyai arti yang lebih luas daripada perjanjian sebab dalam buku 3 itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan. Tetapi sebagian besar buku 3 itu ditujukan pada perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Dengan demikian, timbullah istilah hukum perjanjian. Pengertian subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dan hukum. Jadi subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Di dalam lalu lintas hukum, yang dimaksud dengan subjek hukum adalah orang persoon, yang dibedakan menjadi manusia pribadi, naturlik persoon, dan badan hukum, reh person. Pengakuan manusia pribadi sebagai subjek hukum pada umumnya dimulai sejak ia dilahirkan. Perkecualiannya dapat dilihat pada pasal 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila mana kepentingan si anak menghendaki. Mati sewaktu dilahirkan dianggap tidak pernah ada. Berakhirnya status manusia sebagai subjek hukum adalah pada saat meninggal dunia. Dulu ada kematian perdata, sekarang tidak ada. Pasal 3 KUH Perdata menyatakan bahwa tidak ada satu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata. Badan hukum adalah perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti manusia sebagai pengemban hak dan kewajiban atau organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyandang hak dan kewajiban. Menurut ketentuan pasal 1653 KUH Perdata, ada 3 macam klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensinya, yaitu 1. Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, seperti badan pemerintahan, perusahaan negara. 2. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah seperti perseroan terbatas, koperasi. 3. Badan hukum yang diperbolehkan atau badan hukum untuk tujuan tertentu yang bersifat idil seperti yayasan. Selanjutnya berdasarkan wewenang yang diberikan kepada badan hukum, maka badan hukum juga dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam yaitu, 1. Badan hukum publik, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah dan diberi wewenang menurut hukum publik, seperti departemen, provinsi, lembaga-lembaga negara. 2. Badan hukum privat, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah atau swasta dan diberi wewenang menurut hukum perdata. Subekti mendefinisikan perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain itu berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa perikatan timbul baik karena persetujuan, maupun dari undang-undang. Perikatan yang timbul dari undang-undang dapat timbul dari undang-undang saja atau sebagai akibat perbuatan orang. Undang-undang yang dimaksud tidak hanya dalam bentuk tertulis, tetapi juga dalam bentuk tidak tertulis. Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi mengenai perjanjian sebagai berikut. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih,
perjanjian mempunyai hubungan yang erat dengan perikatan. Hubungan antara perikatan dan perjanjian menurut Subekti adalah sebagai berikut, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan, perjanjian dan persetujuan, itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau perjanjian tertulis. Perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkret atau suatu peristiwa. Asas-asas hukum perikatan adalah sebagai berikut. 1. Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti bahwa perjanjian yang sah itu mengikat mereka yang membuatnya. Pembuatan persetujuan hanya dapat dilakukan atas kehendak kedua belah pihak atau sepihak saja tetapi harus berdasarkan pada alasan-alasan yang diizinkan oleh Undang-Undang, Pasal 1338. 2. Asas kebebasan dalam membuat perjanjian atau persetujuan. Artinya bahwa setiap orang bebas dalam membuat perjanjian bagaimana bentuk dan isinya dengan syarat tidak bertentangan dengan kesusilaan, tertib hukum dan undang-undang yang berlaku, Pasal 1338. 3. Asas bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas ini mengandung arti bahwa pelaksanaan persetujuan harus dengan itikat baik, tidak boleh dengan itikat buruk, yang artinya adalah tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan kepatutan dan keadilan dengan menggunakan kesempatan dalam kesempitan, Pasal 1338. 4. Asas bahwa semua harta kekayaan seseorang merupakan jaminan atau tanggungan semua hutang-hutangnya. Pasal ini maksudnya untuk memberikan jaminan pada seorang kreditur terhadap debiturnya yang lalai dalam melunasi hutang atau kreditnya. Pasal 1131. Asas-asas dalam perjanjian. A. Asas kebebasan berkontrak. Terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Para pihak diberi kebebasan untuk membuat tidak membuat perjanjian, dengan siapapun, menentukan isi perjanjian dan persyaratannya, serta menentukan bentuknya perjanjian, baik secara tertulis atau lisan. Para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut. 1. Memenuhi syarat sebagai suatu kontrak. 2. Tidak dilarang oleh undang-undang. 3. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Dan 4. Sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikat baik. B. Asas konsensualisme. Asas ini berarti suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal. Kesepakatan melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut. C. Asas kepastian hukum atau Pacta sunt servanda. Asas Pacta sunt servanda diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Semua persetujuan yang menurut hukum atau secara sah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata jelas mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. D. Asas itikat baik. Asas itikat baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Para pihak dalam melaksanakan perjanjian dilandasi kepercayaan atau keyakinan, adanya niat baik dari para pihak. E. Asas personalitas. Asas personalitas menentukan bahwa seseorang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingannya saja. Terdapat pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Unsur-unsur dalam perjanjian. A. Unsur esensalia. B. Unsur naturalia. C. Unsur aksidentalia. Dalam hukum perdata dikenal perbuatan melawan hukum. Istilah perbuatan melawan hukum biasa digunakan dalam hukum perdata untuk membedakan dengan istilah perbuatan melanggar hukum atau istilah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang biasa dipakai dalam hukum pidana guna mengartikan istilah directly kedat. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu hukum mengenal 3 kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu A. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan. B. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan, tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian. C. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Wiryono Projodikoro mengartikan onrehniatige daat sebagai perbuatan melawan hukum. Tetapi, Wiryono Projodikoro berpendapat bahwa kata perbuatan melanggar hukum
dirasa lebih tepat, karena bersifat aktif, lalu ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan sebagian besar merupakan hukum adat. Selanjutnya, Maryam Darus Badrul Zaman menggunakan istilah perbuatan melawan hukum, begitu pula Sri Sudewi Mas Jehun Sofwan dan I.S. Adiwimarta dalam menerjemahkan buku Volmar. Mukni Jojo Dirjo menggunakan terminologi perbuatan melawan hukum, bukan melanggar hukum, karena kata melawan bersifat aktif dan pasif. Aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Sengaja melakukan gerakan sehingga nampak jelas sifat aktifnya dari istilah melawan. Sebaliknya, apabila ia dengan sengaja diam saja atau dengan sengaja bersikap pasif sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah melawan tanpa harus menggerakkan badannya. Rosa Agustina sependapat dengan Maryam Darus Badrul Zaman bahwa terminologi perbuatan melawan hukum itu lebih luas, baik perbuatan yang sengaja dilakukan maupun kelalaian. Rosa Agustina menyatakan ada 4 hal yang pada umumnya dapat menghilangkan sifat melawan hukum atau alasan pembenar, yaitu 1. Keadaan memaksa, overmah. 2. Pembelaan darurat atau terpaksa, nutwir. 3. Melaksanakan ketentuan undang-undang. 4. Melaksanakan perintah atasan. Unsur dari perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut. 1. Adanya suatu perbuatan. 2. Perbuatan tersebut melawan hukum. 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku. 4. Adanya kerugian bagi korban. 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Terdapat hubungan yang erat antara ganti rugi yang terjadi karena adanya wan prestasi dalam suatu perjanjian dengan apa yang dikenal dengan ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum. On Rehmati G. Daat. Menurut Abdul Qadir Muhammad, bahwa yang dimaksudkan dengan ganti kerugian itu ialah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wan prestasi karena lalai. Pasal 1243 KUH Perdata, dengan tegas menyebutkan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Sedangkan dalam pasal 1365 KUH Perdata disebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Wan prestasi dan perbuatan melawan hukum itu berbeda. Wan prestasi adalah saat tidak dipenuhinya kewajiban yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Unsur-unsur wan prestasi adalah 1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. 2. Memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru. 3. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Namun, wan prestasi dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena disebabkan oleh 2 hal yaitu 1. Kesalahan salah satu pihak, baik sengaja maupun karena lalai. 2. Keadaan memaksa, force majeure. Demikianlah materi topik ke-28 tutorial kuliah pengantar ilmu hukum. Channel Global Tutorial dipastikan bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya.